Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Oke, silahkan diperhatikan ke depan. Ini adalah contoh dari bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana pada tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari dua kolom, satu kolom untuk interval, satu kolom untuk frekuensi. Yang pertama itu adalah untuk kolom interval. Nah, kita mengenal ada namanya kelas ini. Ini kelas pertama ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat ya. Kelas keempat, terus kelas kelima, ya benar sekali. Terus kelas keenam, ya kelas keenam. Terus terakhir kelas ke-7. Jadi pada tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari 7 kelas. Ya, ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Nah, selanjutnya pada kelas-kelas ini ada dua angka ya. 121 dan 25 dari batas-batasnya. Nah, di sini kita mengenal namanya batas kelas. Nah, yang sebelah kanan dari 21 ke bawah, ini sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini adalah batas bawah. Batas bawah kelas ke-1. Nilainya 21 ya. Terus batas bawah kelas kedua nilainya 26. Batas bawah kelas ketiga nilainya 31 ya. Batas bawah kelas keempat nilainya 36. Benar sekali. Batas bawah kelas kelima nilainya 41. Batas bawah kelas keenam nilainya 46 ya. Batas bawah kelas ke-7 nilainya 51. Nah, itu ya. Jadi sebelah sini ada merupakan batas bawahnya. Sampingnya ini yang 25 ke bawah. Nah, ini kita kenal lagi dengan nama istilahnya yang baru adalah batas atas ya. Batas atas kelas ke-1. Batas atas kelas ke-1 bukan pagi ya. Batas atas kelas ke-1 nilainya 25. Terus batas atas kelas kedua nilainya 30. Batas atas kelas ketiga 35. Batas atas kelas keempat nilainya 40. Batas atas kelas kelima nilainya 45. Batas atas kelas ke-6 50. Dan terakhir ya, batas atas kelas ke-7 nilainya 55. Oke. Setelah itu kita kenal lagi nama istilah untuk tabel ini adalah tepi kelas. Ada tepi bawah dan tepi atas ya. Untuk tepi bawah mencarinya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk tepi atasnya batas atas ditambah 0,5. Jadi pembedanya. Kalau batas tepi bawahnya kita kurangkan, tepi atasnya kita tambahkan. Nah, kita cari yang pertama. Kita cari untuk tepi bawah kelas ke-1. Nah, tepi bawahnya itu adalah batas bawahnya 21 dikurang 0,5 ya, 20,5. Tepi bawah kelas kedua berapa itu? 26 dikurang 0,5. 25,5. Tepi bawah kelas ketiga 31 kurang 0,5. Iya, 30,5 dan seterusnya. Terus selanjutnya lagi kita coba lagi yang tepi atasnya. Tepi atas kelas ke-1 nilainya coba. Tepi atas kelas ke-1 berarti batas atasnya kelas 1-nya 25 ya. 25 ditambah 0,5. Ingat, ditambah. Berarti 25,5. Tepi atas kelas ke-7. Nah, lihat 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 55. 55 ditambah 0,5. Berapa itu? 55,5. 55,5. Tepi atas kelas keempat. Lihat kelasnya. 1, 2, 3, 4. Tepi atas. Batas atasnya 40 ditambah 0,5 menjadi 40,5. Nah, itu bagian-bagian dari tepinya. Nah, ada namanya nanti kelas interval atau panjang kelas interval. Panjang kelas ya. Kelas interval. Nah, ini dicari dengan ya, sebenarnya rumusnya itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Tapi yang enak kita gini aja. Untuk panjang kelas interval ini akan sama nilainya nanti. Cari batas bawah kelas kedua dikurang batas bawah kelas pertama. Jadi kelas kedua kurang kelas pertama. Atau kelas ketiga dikurang kelas kedua juga akan sama. Jadi panjang intervalnya berapa itu? 26 dikurang 21. Nilainya adalah 5. Iya, panjang kelas intervalnya 5. Oke. Selanjutnya untuk kolom frekuensi. Kolom intervalnya kita sudah jabarkan ya. Kolom frekuensi. Nah, kolom frekuensi ini merupakan ya, frekuensi ini adalah nilai, jadi jumlahnya ada berapa. Jadi antara 21 sampai 25 ini jumlahnya atau datanya itu ada 2. Artinya seperti itu. Antara 26 sampai 30 datanya ada 8. Antara 31 sampai 35 banyaknya data ada 13. 36 sampai 40 banyaknya data ada 15. 41 sampai 45 ada 12. 46 sampai 50 ada 7. 51 sampai 55 ada 5. Jadi frekuensi ini merupakan banyaknya data pada kelas-kelas interval itu. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih.